Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita punya HP 1 jutaan rupiah dengan spek menarik, tapi bukan Itel S25 Ultra. Speknya bisa dibilang hampir-hampir mirip, punya tampilan layar lengkung dan tentunya punya desain mewah. Dan nggak cuma itu aja, tapi buat performa kameranya sangat mumpuni banget ketimbang Itel S25 Ultra. Ada yang bisa nambah nggak? Dan ponselnya masih ada di dalam box. Jadi kemarin tuh kita baru aja beli ponsel ini dan saya juga belum melihat seperti apa ponsel di dalamnya. Jadi langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu. Dan ini adalah ponselnya. Oh, ternyata masih dibungkus pakai bubble wrap lagi di dalamnya ya. Dan ini bungkusnya rapi banget. Oke, kita unboxing lagi. Dan ini adalah buat unitnya, yaitu Technospark 20 Pro Plus. Dan kita kemarin di event 11.11 dapat Technospark 20 Pro Plus ini dari harga promo di 1,9 jadi 1,7 jutaan rupiah. Nih ya, tentunya dengan harga segini kita gak bisa nolak, apalagi punya tampilan dan juga spek yang sangat menarik banget. Dan buat tampilan depannya seperti ini, ada keterangan dari Technospark buat varian memori, kemudian beberapa key point selling yang dimilikinya. Di bagian belakang juga buat spek yang dimiliki dari Technospark 20 Pro Plus. Langsung aja kita unboxing dan kita lihat isi dalam paket penjualannya. Oh ya, ini buat unit saya beli di official tadi ya, udah kita liatin dan masih beneran segel, masih packingan rapi, bukan ponsel repack karena belinya di official dari Tekno Indonesia. Di dalamnya tentu ada satu buah unit dari Technospark 20 Pro Plus, ada kertas pembatas, user manual, dan juga garansi 13 bulan. Selanjutnya ada pembersih kaca beserta anti gores di dalamnya. Lalu kita juga mendapatkan soft case atau jelly case bening kayak gini. Ada USB Type-C, adapter charger 33 watt. Dan yang terakhir tentu ada SIM ejector di dalamnya. Dan ini buat beberapa key point selling dari Technospark 20 Pro Plus, dari layarnya yang udah 120 Hz Curve AMOLED, kamera utama maupun kamera selfie ini udah jumbo semua, pakai chipset gaming sejuta umat Helio G99 Ultimate, stereo dual speaker hingga 400% buat volumenya, kemudian memori RAM dan juga ROM-nya gede banget, udah NFC. Langsung aja kita lihat seperti apa buat desainnya. Dan ini sambil kita hidupin, kita lihat-lihat terlebih dahulu buat urusan desain dari Technospark 20 Pro Plus. Dan seperti ini buat tampilan desain belakang dari Technospark 20 Pro Plus yang saya beli di event 11.11 kemarin di TikTok Shop. Jadi kalau event-event tertentu, tanggal cantik atau di gajian sale kayak tanggal 25 ya, kalian pantengin aja, nanti pasti dapat voucher ataupun dapat harga-harga menarik dari berbagai brand. Salah satunya kayak ini, dan kemarin kita udah beli kayak Poco X6 Pro, kita kemarin dapat di harga 3,4 jutaan rupiah. Kemudian Itel S25 Ultra kita kemarin dapat di 1,7 jutaan, jadi harganya sama persis dengan Technospark 20 Pro Plus. Nah, kira-kira perlu nggak di-compare dengan Itel S25 Ultra? Kalau kalian penasaran, drop aja di kolom komentar. Dan ini buat varian warna putih, ini sih saya suka banget ya, karena buat bagian sampingnya ini kayak ada pantulan-pantulan kayak efek air kayak gitu, dan ada mengkilap-mengkilapnya. Dan kemarin sih sebenarnya saya beli yang varian warna gold, tapi katanya sih habis buat stoknya ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, daripada di cancel atau daripada dibatalin, kapan lagi dapat harga segini ya kan. Dan buat setup kameranya menurutku malah lagi dipakai buat ponsel-ponsel yang baru aja launch. Kemudian terdapat 4 lampu LED flash di bagian sampingnya, dan ini tentu udah pakai bodi melengkung kayak gini ya, udah kerasa mewah banget. Dan buat back covernya juga ini kerasa solid, nggak kerasa kopongnya. Tentunya ini masih menggunakan bahan plastik dan nggak mudah kotor meskipun pakai finishing glossy atau mengkilap kayak gini. Di bagian samping ada tombol power plus tombol volume. Di bagian atasnya ada lubang speaker, kemudian ini noise cancellation, dan di bagian samping di sini polos, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mikrofon, kemudian ada SIM ejector. Dan buat slot kartunya ini cuman 2 kartu SIM aja. Jadi nggak ada buat slot kartu memori eksternal, baik itu hybrid atau 3 SIM kayak gitu ya. Dan buat tampilan depannya kayak gini, ini buat tampilan depan udah pakai tampilan atau layar melengkung curve seperti yang kita bilang tadi di awal video. Dan ini belum ada anti gores yang terpasang, tapi dalam paket penjualan tadi kita mendapatkan tambahan anti gores. Dan buat tampilan depan tentunya ini terlalu mewah banget, karena buat bezel di berbagai sisinya ini udah kerasa tipis banget dan pakai tampilan layar neo display. Dan buat bloatware-nya mari kita hitung terlebih dahulu. Kita mulai dari Facebook 1, 2, 3. Jadi buat bloatware-nya itu cuman 3 doang. Dan ini saya baru nyadar ya, ternyata di Technospark 20 Pro Plus udah ada WeLive. Jadi di Technospark 20 Pro Plus ini apakah udah ada buat fitur inframerah? Kalau ini setauku sih buat lubang mikrofon atau noise cancellation ya. Tapi kok ada WeLive-nya, jadi ini bisa dibilang ada fitur inframerah. Karena nih bisa kalian lihat
bisa dipakai buat remote control. Dan kita lihat buat manajemen memori atau penyimpanan yang udah terpakai, dan ini belum kita koneksiin ke jaringan internet, baik itu data seluler ataupun wifi. Dari memori di 256 GB yang terpakai itu terlalu kecil banget, cuman di 16,61, jadi nggak nyampe 17 GB. Sistemnya cuma 13 GB, aplikasinya di 3 GB. Jadi buat UI-nya ini beneran enteng banget ya. Lalu buat spek dari layarnya tentu udah terlalu menarik banget buat harga yang kita dapetin. Resolusinya Full HD Plus, kerapatan 393 pixel, refresh rate-nya di 120 Hz, dan di sini bisa kalian perhatiin nggak ada buat 90 Hz dan udah support dengan white color gamut. Dan waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube, tentu buat kualitas warna dan juga kerapatan atau hasil gambar yang dimiliki udah terlalu oke banget dengan harga yang kita dapetin. Cuman 1,7 jutaan rupiah aja bisa mendapatkan kualitas layar sebagus ini, apalagi tampilan layarnya itu udah kerasa mewah banget. Dan buat opsi pemutaran dari gambar yang dimiliki bisa nyampe 1440p 60 fps. Sekarang kita dengarkan buat kualitas speaker yang dimilikinya. Dan buat kualitas speakernya tentu ini udah terlalu menarik banget. Udah punya dual speaker stereo, dan yang saya suka, meskipun volumenya kita maksimalin, kualitas audio yang dimiliki nggak berubah sedikit pun. Lalu di bagian personalisasi di sini sudah ada buat generator wallpaper AI dan udah support dengan tampilan always on display. Dan ini baru support hingga 10 detikan aja buat always on display yang ditampilkan. Kemudian kalau kita lihat di bagian fitur spesial, tentunya ponsel ini udah menarik banget karena di sini banyak banget buat pilihannya. Kayak dynamic port, kemudian multi jendela kilat, ada panel pintar, fungsi mem, dan kita lihat buat fungsi memnya ini maksimal nyampe 8 GB. Di bagian mode game kira-kira ada buat bypass charger atau enggak sih? Ternyata ini belum ada ya buat Tecno Spark 20 Pro Plus, di sini nggak ada buat fitur bypass chargernya. Kemudian buat tampilan antar mukanya udah berjalan pakai Android 14 dan pakai iOS versi 13.6.0. Kemudian buat performanya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, RAM-nya di 8 GB, bisa kita tambahin dengan virtual nyampe 8 GB, dan ROM-nya ada 256 GB, tapi nggak bisa kita tambahin dengan slot kartu memori eksternal. Dan tadi udah kita tes pakai CPU throttling ya, ini buat performanya tergolong bagus, maksimal di 171 GB, kemudian minimum ada di 137 ribuan GB, CPU throttling dapat di 85%, dan ini tergolong bagus, stabil, hijau semua. Lalu buat Antutu Score yang dimiliki juga tergolong tinggi dengan harga segini nyampe 438 ribuan poin. Kemudian buat multitouch-nya mari kita cek sama-sama, bisa nyampe 10 atau cuman 5 aja, dan ternyata udah bisa nyampe maksimal 10 multitouch. Lalu kita cek pakai touch sampling rate bisa dapat berapa nih? Nah, mantep ya. Ini touch sampling rate-nya bisa nyampe 500 Hz. Kemudian kita cek pakai aplikasi Real Piano. Dan ternyata buat ngadepin aplikasi Real Piano buat audio dan juga sentuhannya ini udah terlalu responsif banget. Dan sekarang waktunya kita tes buat performa yang dimiliki dari Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Dan sebelum kita mulai buat konten gaming test seperti biasa ya, kita cek terlebih dahulu buat suhu ruangannya. Ini suhu ruangan ada di kisaran 30 kurang lebihnya ya. Baterai ada di 21%. Buat setupnya seperti ini, yang kita pakai cuman konektivitas WiFi, Bluetooth, NFC, dan juga GPS udah kita nonaktifin. Layarnya di sini kita setting pakai ini ya, 120 Hz atau udah kita lock di 120 Hz. Aplikasi berjalan di latar belakang udah kita keluarkan semua, dan langsung aja kita masuk ke lobby. Dan hampir aja lupa, di sini kita kasih lihat ya, ini mantap banget, bisa main di 120 fps atau ultra ternyata buat sekarang ini. Padahal dulu waktu kita unboxing pertama kali launching ya, itu bentuknya cuman super dan juga ultra, tapi sekarang udah bisa nyampe 120 fps atau ultra rata kanan. Oke, kita udah main dari tadi ya. Ini ada di settingan mode performa, kemudian settingan grafis dan juga fps-nya kita bikin rata kanan atau 120 Hz semua. Tapi di sini dari tadi stuck di 60 fps. Oke, kita lanjut main terlebih dahulu aja.
Pakai main dari tadi sini aman-aman aja ya, nggak ada kendala sedikit pun, mulus buat gamenya. Meskipun di 60 fps, tapi buat gameplay dari Mobile Legends-nya masih oke banget, karena 60 fps itu menurutku ya masih kriteria standar. Cuman kalau dapat settingan di ini 120 fps atau rata kanan, tapi buat grafisnya cuma nampilin 60 fps, itu ya kerasa kurang aja gitu. Kurang gimana ya, kayak kurang lega aja, karena yang kita tahu kan settingannya bisa dapat di 120 fps tuh, tapi buat grafis yang dikeluarkan cuman mentok di 60 fps. Jadi bisa diartikan buat Technospark Go, bukan Spark Go tapi Technospark 20 Pro Plus ini masih di limit ya buat performa ketika sedang main game Mobile Legends. Dan ini kayaknya udah mau selesai. Oke, kita rekam dulu aja biar kelihatan menangnya. Nice ya, akhirnya kita menang ya. Dan langsung aja kita cek buat suhu layarnya biar nggak kelamaan. Suhu layar ini dapat di 41. Suhu backover ini di 39-40. Dan baterainya ini ada di 16%, jadi turun di 6% ya. Udah kita pakai selama 18 hampir 19 menit. Dan kita lihatin buat hasil atau rekaman dari FPS real time-nya. Nah, bisa kalian lihat ya, ini mulus banget di 60 fps dan ini waktu masih ada di lobby. Benar-benar buat FPS-nya masih di lock di 60 fps aja buat game Mobile Legends di Technospark 20 Pro Plus. Padahal settingannya udah mantep banget. Bisa ultra-ultra ya kan? Lalu buat nemenin kita buat main game kayak tadi ataupun buat yang lain-lainnya, Technospark 20 Pro Plus ini udah punya baterai gede di 5000 mAh dan pengisiannya ada di 33 watt seperti yang kita bilang, dan adapter chargernya ada dalam paket penjualan. Dan buat fitur-fitur lainnya tentu ini yang saya suka, udah punya tampilan dynamic island kayak gini, kemudian udah punya sensor sidik jari under display dan ini responsif banget. Begitu juga buat fitur face unlock-nya. Nah, ini juga udah sangat responsif banget. Kemudian adanya buat fitur NFC. Buat sensor lainnya juga ini komplit semua. Ada sensor gyroscope dan ini gyroscope-nya udah pakai hardware. Kemudian accelerometer dan lain-lainnya ini udah ada. Tentunya ini ponsel kalau dipakai buat nunjukin jalan atau buat buka map udah sangat bagus banget. Selanjutnya kita bahas buat urusan fotografinya. Buat kamera selfie ini punya resolusi gede di 32 megapiksel. Kemudian kamera belakangnya ada di 108 megapiksel. Ini tentunya oke banget nih. Di bagian perekaman video ini bisa merekam hingga 2K 30 fps atau 1080 60 fps, dan ada juga buat mode perekaman video potret. Bahkan di sini juga ada buat mode stabilisasi tapi cuman bisa aktif di 30 fps-nya. Begitu juga buat kamera depannya. Ini buat perekaman kamera depan bisa pakai stabilisasi di 1080 30 fps atau 1080 60 fps tapi nggak bisa pakai mode stabilisasi, dan maksimal nyampe resolusi 2K 30 fps. Bahkan kamera depan juga ini bisa pakai mode perekaman video potret. Kemudian buat mode potret di kamera belakang di sini ada mode 2 kali zoom, tentu buat hasilnya lebih bagus. Kemudian ada mode super malam. Di bagian lainnya ini ada video singkat, gerak lambat, selang waktu, video ganda, skyshot, foto pro, panorama, super makro, dokumen, dan juga IR space. Dan berikut ini buat sampel foto ataupun perekaman video dari Technospark 20 Pro Plus. Dan ini sampel perekaman video kamera selfie-nya di 1080 30 fps, hasilnya seperti ini. Tergantung pencahayaan juga ya. Kalau kayak gini wajahnya lebih kelihatan mulus. Nah, kalau kayak gini wajahnya lebih kelihatan aslinya nih. Tergantung pencahayaan juga kalau gitu ya. Oke nih, kita coba pakai jalan. Ini masih kerasa oke buat harga segini ya. Ini ya buat sampel perekaman 1080 30 fps, stabilisasi aktif. Kita cuman jalan di dalam rumah kayak gini aja, dalam gerbang maksudnya. Nah kayak gini, kalau dilihat dari awalnya ini cerah banget, bagus hasilnya, dan dipakai buat jalan kayak gini juga ini masih stabil. Push, wih, autofokusnya juga cakep nih. Dan kesimpulannya tentu dengan harga segini Technospark 20 Pro Plus ini nggak bisa kita tolak ya, apalagi buat tampilan desain, spesifikasi, kamera, layar, speaker, dan juga performa ataupun baterai serta pengisiannya. Ini ponsel udah sangat-sangat oke banget. Dan emang kalau nanyain soal ketahanan dari layarnya gimana, kalau soal ketahanan sih
Itel S25 Ultra ini kayaknya lebih unggul karena buat urusan layar ini udah pakai Corning Gorilla Glass 7 Is, dan saya ingetin aja ini kita belinya waktu flash sale di 11.11 kemarin ya, dapat di 1,7 jutaan. Kalau harga normal masih ada di 23-an kurang lebihnya nih. Dan saran aja kalau kalian punya uang dan gak buru-buru mau beli HP, kayaknya mendingan tunggu di tanggal 25 atau ketika ada tanggal cantik. Dan jangan lupa buat link belinya ini ada di deskripsi atau link yang ada di bagian sini nih. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat, kritik ataupun sarannya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.